3, 2, 1. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat Ananda? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa lagi bersama saya Putri Permatasari, tentunya di dalam program yang selalu kita tunggu, yaitu Ananda Menyapa. Nah, program ini Rumah Sakit Ananda berikan fasilitasi untuk sahabat Ananda di rumah untuk tanya jawab secara langsung dengan narasumber ahlinya. Hari ini hari Rabu tanggal 20 April 2022, kita akan melakukan live Instagram nih selama kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi mohon maaf agak sedikit terlambat ya sahabat Ananda, yang tadinya seharusnya dimulai pukul 9, kita agak sedikit terlambat, mungkin kurang lebih sekitar 10 menit ya. Kembali lagi ada masalah di bagian mikrofonnya. Mudah-mudahan sekarang sudah lancar, jadi penerimaannya bisa diterima dengan baik oleh sahabat Ananda yang ada di rumah. Nah, kali ini di sebelah saya sudah ada dokter spesialis bedah, yaitu Dr. Singgih Winoto. Selamat pagi dokter. Pagi. Sehat dok? Sehat. Harus sehat selalu ya dokter ya, supaya bisa tetap prima melayani pasien-pasien yang di Ananda. Benar. Nah, kali ini dokter, untuk tema yang akan kita bahas sahabat Ananda, jadi jangan khawatir kalau kepengen bertanya secara langsung, kemudian ada pertanyaan yang mengganjal ya dok selama nanti live Instagram, langsung aja di komen di live Instagramnya, ditanyakan secara langsung, yang mana nanti akan kita jawab secara langsung oleh Dr. Singgih Winoto. Nah, tema kita pada hari ini adalah peradangan usus buntu, kenali gejala awal apendisitis agar terhindar dari resiko yang mengancam. Wah, kalau dari materinya menarik banget ya dokter ya. 30 menit ke depan kita akan berbincang bersama, diskusi, belajar bareng, sharing bersama tentang ilmu kesehatan ini. Nah, biar nggak terlalu lama nih dokter, kalau biar kita tahu nih ya dok ya, supaya gamblang dulu nih, penyakit radang usus buntu sebetulnya itu penyakit yang seperti apa, dan apakah penyakit itu berbahaya dokter? Oke, baik Pak. Jadi sebenarnya usus buntu itu adalah organ yang dimiliki secara normal oleh setiap manusia. Jadi dari lahir sampai dewasa kita memiliki usus buntu ya. Nah, organ ini berbentuk seperti tabung atau silinder yang berukuran sepanjang sekitar 6-7 cm yang berada di sebelah kanan bawah. Nah, pada kondisi normal itu organ ini ternyata berfungsi untuk membantu sistem kekebalan tubuh, tetapi berperan kecil sekitar 1-2% saja. Ya, dengan istilah medisnya disebut organ limfoid. Nah, pada kasus di mana terjadi gangguan atau peradangan, disitulah nanti akan menyebabkan kondisi-kondisi yang bisa mengancam atau merugikan kesehatan kita. Dan ini paling sering dialami pada usia 20-30 tahun dan menempati urutan yang paling sering mengancam gawat daruratan di bagian nyeri perut. Oh, berarti gejala khasnya mungkin bisa dirasakan juga nyeri perut ya dok? Ya, benar sekali. Betul ya. Nah, bisa sekalian dijelaskan aja nggak apa-apa dok, tanda gejalanya atau ciri khasnya biasanya apa sih yang dirasakan oleh para penderita radang usus buntu itu sendiri? Oke. Jadi untuk gejala usus buntu yang kita kenali lebih dini, lebih awal itu agar kita tidak terlewat itu, sehingga nanti akan jatuh ke kondisi lebih tidak diinginkan itu gejalanya hampir sama secara umum pada kasus-kasus orang mengalami inflamasi atau infeksi seperti dirasakan adalah mulai dari adanya nyeri perut diawali di sekitar di daerah ulu hati. Oh, daerah ulu hati nih. Kemudian ini yang sering tertipu dirasakan seperti gejala seperti orang sakit mah atau sakit lambung. Nah, kalau kita tidak aware atau tidak lebih perhatikan, biasanya besok akan berpindah ke kanan bawah. Kemudian dapat disertai dengan keluhan seperti nafsu makan menurun, mual atau muntah, bisa diare atau konstipasi, bahkan disertai dengan demam yang tinggi. Tentunya kita harus melakukan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa ini. Ya, jadi mungkin apabila ada gejala-gejala seperti itu jangan ditunda. Apalagi keluhan nyeri perutnya makin memberat, segera temui dokter Anda untuk memastikan apakah itu gejala dari infeksi atau peradangan pada usus buntu. Segera temui dokter Singgih di rumah sakit Ananda ya dok ya. Jadwalnya ada setiap
sampai Sabtu ada ya dok? Ada. Pagi ada, sore ada juga ya dok? Ada. Oh mantap tuh. Pagi ada, sore ada nih sahabat Ananda. Jadi kalau kepengen konsultasi lebih lanjut, apabila ada keluhan seperti yang tadi disampaikan dokter Singgi, nggak usah khawatir, langsung aja datang ke Rumah Sakit Umum Ananda. Atau kalau misalkan nggak mau capek antri nih, bisa daftar lewat pendaftaran online yang bisa di-download melalui aplikasi di Play Store. Download dulu boleh, di App Store juga bisa. Di search aja jadwalnya dokter Singgi, ada setiap hari dari Senin sampai hari Sabtu, ada jadwal pagi, juga ada jadwal sore. Nah, daftar online bisa dilakukan dari H-30 ya, sahabat Ananda. Langsung aja kontrak waktunya sama dokter Singgi, bisa langsung datang ke sana aja. Kalau kurang konsultasinya di sini nih, karena kalau di sini kan biasanya kita tanya jawab seperti biasa kayak ini ya dok, kayak orang ngobrol kayak gitu kan, diskusi ya secara umum. Kalau pengen konsultasi takut, aduh mbak aku malu nih kalau cerita keluhannya di sini ya dok ya, langsung aja konsultasi ke poliklinik beliau. Nah selanjutnya, tadi gejala yang dirasakan hampir kayak orang mah berarti ya dok? Awalnya Sedikit ya, awal-awalnya. Nah itu yang perlu diwaspadai, apalagi sekarang bagi umat muslim sedang menjalani ibadah puasa ya dok. benar. Nah, ibadah puasa itu sendiri kan kalau misalkan apalagi orang sudah punya bakat mah ya, harus lebih waspada lagi ya dok. Ya, jadi nggak usah ragu-ragu kalau misalkan cuma, aduh kayaknya cuma sakit nyeri ulu hati aja ya dok, itu langsung aja konsultasi nggak apa-apa ya dok berarti ya. Oke. Itu dari gejala ya dok. Kemudian kalau dari judulnya juga supaya terhindar dari resiko yang mengancam. Nah berbicara soal resiko, berarti sama aja dengan komplikasi nggak dok? Iya. Hampir sama ya, Hampir berarti sama. resikonya apa sih dok? Kok judulnya kayaknya udah, aduh resiko mengancam gitu ya dok. Resikonya dok gitu. Ya, jadi peradangan usus buntu ini memang salah satu di bidang bedah yang dianggap sebagai kegawatan yang nantinya akan memberikan ancaman yang membuat kondisi pasien menjadi kurang baik. Iya. Jadi apabila kondisi masih peradangan akut, di mana masih nyeri-nyeri hebat, mungkin di situ kondisi pasien masih aman. Tapi kalau dibiarkan, kondisinya nanti akan menimbulkan resiko terjadinya perforasi atau pecah pada saluran usus buntu, yang resikonya nanti mengkontaminasi seluruh rongga perut, dan akibatnya terjadi yang awal cuma infeksi lokal jadi infeksi secara umum sehingga menimbulkan resiko kematian. Berarti infeksinya kalau sudah pecah itu bisa ke semua organ di dalam perut dok? Bisa. Berarti menyebar malah jadi penyakitnya nih sahabat Ananda ya. Jadi segala macam keluhan itu jadi nggak dianggap sepele ya dok? Iya benar. Harus diwaspadai betul. Nah tadi adalah resiko atau komplikasi yang mungkin terjadi kalau kita tidak segera memeriksakan diri. Kemudian tadi dijelaskan juga sedikit ada radang usus akut sama ada yang kronis ya dok kalau nggak salah. Ya. Nah bedanya itu apa nih dokter? Ya, secara dari terminologi atau istilah, biasanya kondisi akut itu berlangsung dari kejadian itu 1 sampai 2 minggu dari gejala. Jadi kalau lebih dari 2 minggu sudah masuk ke kronis. Tujuannya kita mengetahui itu adalah kalau kondisi akut itu resiko pecahnya tinggi sekali. Untuk kondisi yang kronis, resiko untuk timbul infeksi yang berat itu lebih cukup tinggi. Walaupun resiko pecah sudah mulai menurun, mungkin dengan bantuan pemberian antibiotik. Ya. Berarti sama-sama berbahaya intinya ya dok ya? Sama-sama berbahaya. Iya betul, harus segera dilakukan pengobatan atau terapi. Nah kalau biar tahu pengobatan atau terapi yang tepat itu kan seharusnya ada istilahnya ke pemeriksaan diagnostiknya ya dok ya? Untuk mengetahui oh ini radang usus buntu yang harus diobati seperti apa gitu ya dok. Nah pemeriksaan seperti apa sih yang bisa menunjang untuk kita tahu bahwa ini radang usus buntu akut misalkan atau kronis seperti itu dok? Baik. Jadi penegakan diagnosa usus buntu memang harus dilakukan oleh seorang dokter bedah. Yap. Di mana nanti berdasarkan dari gejala dan tanda klinis yang dikeluhkan oleh pasien, nanti kita akan mengukur atau menghitung scoring atau nilainya. Kemudian nanti di situ kita putuskan untuk menambah beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan CRP, C-reactive protein, itu melihat tanda inflamasi. Kemudian kita melihat sejumlah sel darah putihnya dan jumlah hitung jenis neutrofilnya. Kemudian bisa kita tambah apabila meragukan dengan pemeriksaan yang
cukup minimal radiasi, yaitu dengan pemeriksaan ultrasonografi USG gitu ya USG. dok, betul. Namun USG tidak sepenuhnya memastikan untuk menegakkan diagnosa. Jadi tetap semua keputusan di tangan dokter bedanya kapan kita memerlukan pemeriksaan-pemeriksaan itu. Bahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut, kita dapat melakukan pemeriksaan CT scan dengan kontras, appendikogram, ataupun dengan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang akan menunjang diagnosis. Bahkan untuk terkadang untuk usus buntu yang sudah pecah, sudah tidak diperlukan lagi pemeriksaan yang lebih banyak. Nah, karena mudah sekali dideteksi justru kalau sudah kondisi sudah pecah atau memberat. Mudah dideteksinya dari gejala yang ditimbulkan atau gimana dok? Dari gejala yang ditimbulkan dan pemeriksaan dari fisik, dari pemeriksaan oleh dokter. Nah, disitulah yang terkadang pasien belum bisa menerima kenapa hanya dengan pemeriksaan sederhana sudah pasti menegakkan diagnosa usus buntu. Iya betul. Nah, kembali lagi karena kan yang lebih paham, lebih ngerti ilmunya adalah dokter spesialis bedahnya ya dok ya. Jadi kadang ya memang kalau di masyarakat itu seperti itu ya dok, ada istilah kayak denial ya dok ya, penolakan bahwa ini sudah pecah misalkan ya dok. Nah itu yang mulai harus kita pahami lagi nih, pemahaman dari masyarakat semuanya ya. Nah berarti kalau dari gejalanya sendiri radang usus akut dan kronis itu secara umum sama atau ada perbedaan yang khas gitu dok? Kalau perbedaan secara khas tidak ada, tapi untuk istilah itu kita lebih ke jangka waktu. Jangka waktunya jangka ya, waktu yang untuk kejadian, membedakan. Ya, untuk tujuannya melihat resiko apa yang akan terjadi. Itu tadi yang saya bilang kalau akut akan resiko pecahnya lebih tinggi. Sedangkan untuk kronis dia lebih stabil, lebih tahan. Nah, tetapi bukan berarti dengan lebih stabil untuk tidak terjadi pecah berarti kita biarkan saja. Ya betul dok. Yang namanya ada keluhan, ada penyakit memang harus segera ditemukan penyebabnya, harus diobati juga ya dok ya. Benar. Nah kalau berbicara soal pengobatan dokter Singgih ya, kalau yang namanya pengobatan radang usus buntu, apakah semuanya itu harus selalu dengan tindakan pembedahan atau memang ada pengobatan yang secara bertahap dok? Oke. Untuk yang saat ini yang terbaru sekarang sudah diizinkan kita melakukan non-operatif manajemen dengan pemberian obat-obatan antibiotik. Namun kembali dilihat lagi jenis usus buntunya ini, peradangan usus buntunya ini apakah masih bisa bertahan dengan pemberian obat. Apabila dengan pemberian antibiotik ternyata kondisi pasien membaik, mungkin bisa kita tunda operasi, namun tetap dengan perhatian atau edukasi bahwa sewaktu-waktu bisa kembali untuk terjadi serangan. Nah, tetapi untuk lebih tenangnya saat ini penanganan peradangan usus buntu yang terbaik adalah jalannya adalah operasi, karena kita tidak bisa menebak kapan serangan keduanya kembali. Pada saat kita tidak siap malah kondisi usus buntunya bisa jadi pecah, malah jadi lebih buruk. Iya betul. Nah berbicara tadi soal tenang, saya jadi agak ikut tenang nih kalau di sebelahnya dokter Singgih nih ya. Jadi kalau misalkan kepengen konsultasi ya dok, istilahnya kayak curhat nih, tapi curhat kesehatan ya, langsung aja ke polinya beliau nih, kayaknya enak banget untuk curhat kesehatan ya. Karena kembali lagi Rumah Sakit Ananda selalu melayani pasien-pasiennya dengan sepenuh hati. Nah, kembali lagi ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau sahabat Ananda ada yang ingin ditanyakan secara langsung, mumpung ada dokter spesialis bedah di sebelah kita, langsung aja di kolom chatnya ditanyakan secara langsung ya. Kemudian pertanyaan ke selanjutnya nih dokter. Tadi berarti pengobatan yang memang lebih tepatnya kalau dikatakan secara ini adalah pembedahan memang ya dok. Kalau sudah dilakukan pembedahan, biasanya itu kan ada luka operasi ya dok. Nah, kalau luka operasi nih supaya masyarakat juga bisa melakukan perawatan sendiri di rumah, mungkin cara yang benar itu seperti apa nih dok? Yang penting setelah pasca operasi kita harus menjaga kondisi kebersihan dari luka itu sendiri. Apabila masih ada jahitannya kita pertahankan, jangan sampai terkena basah. Kasa operasi pastikan masih tetap utuh dan bersih. Apabila memang mengalami kontaminasi atau kotor, bisa segera menghubungi pelayanan kesehatan terdekat untuk mengganti perban. Perawatan luka bisa dilakukan jika
bersih, bisa diganti perban tiap 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali ya. Ya. Berarti selain itu ada lagi nggak dok? Mungkin dari tips cara makannya atau yang lain gitu dok? Nah, tentunya untuk biar penyembuhan jaringan lebih cepat, kita perlu nutrisi protein yang lebih bagus. Mm-mm. Ya, tentunya kita harus perkuat seperti protein yang bersumber dari hewani, ikan, telur, dan sebagainya ya. Jadi tujuannya biar jaringannya lebih cepat sembuh dan rapat. Jadi tidak ada mitos seperti bilang tidak boleh makan telur, nanti lukanya basah. Betul dok, nggak boleh makan telur gitu ya, nanti Ya. lukanya basah. Terus aduh banyak banget mitos-mitos yang seperti itu dok. Ya. Nah kembali lagi kalau membicarakan soal perawatan luka sahabat Ananda ya, kalau di rumah sakit Ananda nih ada nih yang namanya program pelayanan Ananda Home Care. Itu bisa banget ya dok kalau misalkan nanti kok misalkan ternyata terdiagnosa peradangan usus buntu, diperlukan pembedahan sama dokter Singgi. Oh, nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Aduh, nanti perawatan luka ganti balutnya 3 hari harus ke rumah sakit apa enggak ya, kayak gitu ya dok. Nggak usah khawatir. Dari rumah sakit Ananda kita melakukan pelayanan Ananda Home Care yang nantinya bisa dihubungi aja, bisa dicek melalui website kami, di Instagram kami juga bisa dicek. Kemudian di aplikasi pendaftaran online juga bisa dicek, silahkan. Langsung di chat aja petugas dari kami ya. Nah, ternyata dokter dari Instagram sudah ada 2 pertanyaan yang masuk dari @soratunggal. Pagi dokter, izin bertanya, apakah gejala usus buntu harus dilakukan operasi dok? Oh mungkin penanganan ya dok ya. Kemudian atau bisa dengan pengobatan terlebih dahulu tanpa operasi. Nah ini sepertinya tadi sudah sedikit dibahas, cuma mungkin silakan dijawab lagi dokter. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Memang untuk tadi kita harus menilai pasien ini peradangan usus buntunya apakah masih aman atau sudah pecah. Kalau sudah pecah tidak ada kata lain selain jalannya operasi. Kalau tidak, infeksinya berat berakhir dengan resiko kematian. Tetapi apabila belum pecah, masih kondisi akut, masih ada tempatnya kita lakukan pemberian antibiotik untuk mengurangi infeksi dan mencegah pembekakan yang berakibat nanti pada pecahnya usus buntu itu sendiri. Namun yang seperti saya sampaikan, apabila tetap pasien memilih jalan obat, ya, kita bisa observasi atau melihat perkembangan pasien selama pemberian obat, terutama dalam minggu pertama, apakah ada perbaikan atau tidak. Kalau tidak ada perbaikan, tetap jalan terbaik dianjurkan operasi. Tetapi apabila ada perbaikan, kita harus edukasi bahwa sewaktu-waktu nanti walaupun sudah sembuh saat ini, ada resiko kembali untuk terjadi serangan kedua yang kita belum tentu siap dan berakibat resiko pecah. Akibatnya resikonya pecah, yang awalnya cuma operasi dengan sayatan kecil, jadinya sayatannya harus besar. Jadi kalau operasi peradangan usus buntu yang masih kategori sedikit aman, sayatannya kecil ya dok? Sayatannya mudah-mudahan kecil. Mudah-mudahan kecil. Ya, tergantung kondisinya ya dok? Tergantung kondisi pasien, posisi usus buntunya, terus ada perlengketan atau tidak, dan terutama pasien yang lebih gemuk itu ada tantangan tersendiri juga. Tantangan tersendiri luar biasa. Oke dokter, kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau sahabat Ananda ada yang ditanyakan langsung aja di kolom chatnya. Ya, kembali lagi masih di Ananda Menyapa bersama saya Permata dan di sebelah saya ada Dr. Singgih Winoto. Tadi anggap aja sedikit gangguan dari internet, anggap aja kayak iklan ya dok. Ya. Kita memberikan waktu untuk sahabat Ananda untuk lihat-lihat dulu nih di Instagram menu masakan untuk buka puasa nanti apa ya kira-kira gitu kan. Nah terima kasih yang sudah kembali lagi bergabung bersama kami. Masih tentang peradangan usus buntu, kenali gejala awal appendicitis agar terhindar dari resiko yang mengancam. Tadi sudah banyak sekali yang kita bahas ya dok, dari gejalanya apa, penyebabnya itu apa, kemudian makanan yang harus dihindari juga apa, tadi sudah ada yang ditanyakan oleh sahabat Ananda di rumah. Nah, kemudian kembali lagi ke pertanyaan dari saya sendiri nih dok. Kalau pemeriksaan yang menunjang, tadi kan ada dari diagnostik untuk laborat, kemudian ada USG juga ya dok ya. Kalau pemeriksaan fisik sendiri, kira-kira ada yang khas nggak sih dok? Kalau misalkan ditekuk kakinya atau ditekan perutnya bagian kanan bawah gitu ya dok? Oh ini kayaknya radang usus buntu gitu dok. Ya. Oke, jadi pemeriksaan yang paling khas itu kalau kita menekan di daerah perut bagian kanan bawah, apabila pasien mengeluh nyeri atau kesakitan yang luar biasa,
itu hampir 70-80% positif. Nah, kita lakukan ini pemeriksaan dengan menekan perut kiri. Apabila perut kanan yang sakit, itu juga menambah poin. Kemudian kalau kita seperti melipat paha dan kaki tadi, itu tujuannya cuma mau menentukan jenis posisi usus buntunya. Apakah dia terletak ke belakang, apakah di depan, ke samping, karena variasi dari usus buntu itu cukup banyak, ada 6 atau 7. Oh banyak ya dok? Seperti itu. 6 atau 7 variasi usus buntu ya? Oke. Nah kalau sekarang kita mau main tebak-tebakan nih dokter Singgi. Tadi kan sudah banyak materi yang dibahas nih. Nah salah satunya ada banyak sih dari mitos fakta yang seharusnya bisa dijawab oleh sahabat Ananda yang ada di rumah. Kita mulai ya dok ya? Untuk pertanyaan pertama nih. Sering menahan kentut dapat menyebabkan radang usus buntu? Ayo, sahabat Ananda dijawab. Apakah itu mitos atau itu fakta? 1, 2, 3. Oke, jawabannya adalah dokter? Mitos. Mitos ya. Kenapa nih dok jawabannya kok mitos? Iya, tidak ada hubungan ya kita menahan kentut. Tapi apabila kita terkena gejala usus buntu, justru lebih sering seperti perut kembung. Seperti rasa sulit buang angin. Ya, mungkin itu. Jadi terbalik, bukan dari sering menahan kentut menyebabkan usus buntu, tapi gejala usus buntu salah satunya adalah bisa perut seperti rasa kembung. Kayak begah gitu mungkin dok? Iya. Dan mungkin sulit buang angin juga. Iya. Oke, jawabannya adalah mitos ya, sahabat Ananda. Oke, pertanyaan kedua. Gemar mengkonsumsi makanan yang dibakar, apakah dapat menyebabkan radang usus buntu? Ayo, jawabannya apa? Mitos atau fakta? Jawabannya adalah dokter? Ya, mitos ya. Mitos juga. Kenapa nih jawabannya kok mitos dokter? Ya, kalau kita gemar mengkonsumsi yang bakar-bakar, itu lebih kandungan ke nitrosamin, lebih ke arah karsinogenik ya. Tapi bukan penyebab dari infeksi atau peradangan usus buntu. Tapi secara tidak langsung nanti kalau kita makan terus yang ke arah itu, ya radikal bebas menumpuk ya. Semua bisa terjadi. Ya, justru tidak hanya penyakit radang usus buntu aja ya dok ya? Oke, pertanyaan yang ketiga. Kalau sering makan gorengan nih, kira-kira bisa menyebabkan radang usus buntu atau enggak? Mitos atau fakta? Jawabannya dokter? Ya. Karena secara nggak langsung sebetulnya bisa menyebabkan ke arah sana juga ya dok? Benar. Kalau dibilang langsung penyebabnya kita gara-gara makan gorengan langsung peradangan usus buntu tidak tepat juga. Tidak tepat juga, oke. Tetapi kalau kita makan gorengan diimbangi dengan makan sayur buah, BAB teratur, saya rasa tidak masalah. Tidak masalah, yang penting teratur gizi seimbang ya dok. Ya, saya juga penggemar gorengan. Sama nih dok, saya juga penggemar gorengan. Apalagi nanti dok di Banyumas ini, wah banyak banget dok. Di sepanjang jalan itu pasti Dokter Singgi nggak akan sulit menemukan yang namanya penjual gorengan. Baik. Sedikit info nih, Dokter Singgi ternyata aslinya bukan dari Banyumas ya dok? Bukan. Dari mana nih dok? Kalimantan Utara. Kalimantan Utara, jauh sahabat Ananda. Jadi ayo dong datang ke rumah sakit Ananda untuk langsung konsultasi sama Dokter Singgi di poliklinik beliau ya. Kemudian pertanyaan yang keempat nih, mengkonsumsi daging kalengan atau mungkin makanan siap saji ya dok, itu apakah dapat menyebabkan radang usus buntu? Jawabannya dokter? Ya, itu juga sama seperti yang kita konsumsi makanan bakar ya. Jadi kalau penyebab pastinya sih kita tidak bisa bilang seperti itu. Bukan itu, tapi dengan sering mengkonsumsi makanan seperti itu, untuk resiko-resiko karsinogenik atau bahan kanker bisa tinggi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengkonsumsi itu. Boleh, tidak rutin, intens. Cukup kalau pengen ya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Yang penting tidak dalam porsi yang berlebihan juga ya dok? Berlebihan dan sering tidak boleh. Berlebihan dan sering tidak boleh. Kalau ingin silakan. Karena saya juga mencicipinya ya. Iya betul. Makan juga. Nanti malah bingung ya dok kalau nggak boleh makan apa-apa ya. Iya. Dan bisa dituntut nanti sama perusahaan. Betul. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Kalau jajan sembarangan mungkin hampir sama penjelasannya seperti tadi ya dok ya. Kemudian, ini nih yang paling sering saya dengar nih dok. Makan biji cabai atau biji jambu, apakah bisa menyebabkan peradangan usus buntu dokter? Ya, itu mungkin cuma mitos ya. Mitos ya, jawabannya adalah mitos nih. Karena biji-biji yang ditelan kan pasti juga bisa diserap dicerna. Jadi bukan berarti apa yang kita makan langsung sangkut di saluran usus buntu ya. Ya kalau tidak bisa dicerna atau diserap sempurna oleh usus akan dibuang bersama kotoran. Jadi tidak akan istilahnya makan biji jambu atau apa
terus sangkutnya di saluran usus buntu. Tidak seperti itu. Oke, jadi itu mitos ya sahabat Ananda. Tapi kalau kita lagi mengkonsumsi cabai misalkan ya, makan itu nggak usah khawatir berarti ya dok? Ya. Gak usah khawatir, tapi jangan juga berlebihan. Tapi jangan juga sengaja dimakan bijinya gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah radang usus buntu itu dapat sembuh sendiri? Mitos atau fakta? Jawabannya dokter? Ada kalau nasib baik bisa sembuh sendiri. Oh, berarti masih bisa sembuh sendiri. Nasib ya, Dok? baik. Nasib baik. Karena Tuhan itu menciptakan manusia itu sangat sayang terhadap makhluknya. Jadi di dalam itu ada upaya untuk mempertahankan usus buntu yang mau pecah. Nah, upaya itu adalah bagian pembungkus dari usus itu nanti akan datang untuk berkumpul menutupi usus buntu yang akan pecah. Disitulah usus buntu itu bisa selamat. Tetapi tidak semua bernasib baik. Ya, hanya beberapa persen saja yang jika tidak mendapatkan tindakan operasi yang atau pengobatan yang cukup bisa selamat ya. Namun kita tidak akan mau beradu nasib ya. Iya betul sekali dok. Jadi tetap harus waspada ya dok ya. Apapun keluhan yang dirasakan harus waspada sahabat Ananda. Nah pertanyaan yang mitos fakta yang terakhir nih. Usus buntu merupakan organ yang tidak berfungsi. Waduh, ini kayaknya saya bisa jawab nih. Iya, silakan. Mitos atau fakta kayaknya saya bisa jawab. Yang pasti jawabannya adalah mitos, betul dok? Ya, boleh. Boleh. Silakan dokter penjelasannya, dok. Ya. Jadi tadi seperti dijelaskan tadi, usus buntu ini kan organ limfoid ya, artinya organ yang ada fungsinya untuk membantu sistem kekebalan tubuh kita. Betul. Cuma kecil, sekitar 1-2% saja. 1-2%. Namun apabila jika kita hilangkan itu organ usus buntu itu tidak juga akan mempengaruhi kesehatan kita, akan diambil alih oleh organ-organ yang lainnya. Nah, lebih tepatnya sih memang aksesoris atau pelengkap, walaupun fungsinya ada tapi minimal. Ya. Itu kenapa makanya kalau pasien setelah dilakukan tindakan pembedahan radang usus buntu diangkat, justru malah boleh makan apa aja ya dok? Boleh. Bebas gitu ya, tapi ya kembali lagi bebasnya tetap harus sesuai dengan aturan. Ya. Oke, baik dokter Singgi, ternyata tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang santai, berdiskusi bersama, sharing ilmu tentang peradangan usus buntu. Kalau bisa disimpulkan, jadi radang usus buntu itu adalah sebuah penyakit yang nggak boleh dianggap remeh ya dok. Benar. Nggak boleh dianggap remeh karena gejala yang ditimbulkan juga kalau dirasa awalnya itu hampir sama seperti orang yang kena penyakit lambung atau MAH ya dok. Ada nyeri ulu hati, kemudian nyeri perut ya. Kalau khasnya mungkin di sekitar kanan bawah ya dok. Ya. Nah itu adalah gejala yang biasanya ditimbulkan oleh pasien-pasien penderita peradangan usus buntu. Jadi kesimpulannya lagi nih, kalau misalkan sahabat Ananda di rumah kok ada keluhan tersebut, nggak usah ragu. Jadi jangan dipikir, aduh kayaknya gejalanya cuma kayak gitu nih ya dok, biasanya nanti-nantilah diobatin sendiri dulu. Itu yang kayak gitu yang kadang masih mungkin harus diperbaiki lagi oleh masyarakat dimanapun Anda berada. Nah kalau ada gejala itu langsung saja silahkan datang ke Poliklinik Dr. Singgih Winoto, ada setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, pagi ada, sore ada ya dok. Stay di Ananda terus pokoknya. Nah selain gejala itu, kesimpulan berikutnya adalah bahwa organ usus buntu itu sebetulnya adalah organ yang masih ada fungsinya ya dok, walaupun jika itu diangkat itu tidak akan mempengaruhi fungsi organ yang lainnya. Nah seperti itu sahabat Ananda, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kembali lagi kita mengingatkan, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Nah karena masih di era pandemi ya dok, jadi kita harus masih aware, masih harus selalu waspada. Walaupun katanya sih dengar-dengar akan menjadi endemi ya, tapi kembali lagi intinya masih harus selalu waspada karena segala penyakit kalau kita biarkan ya tetap akan ada ininya ya dok ya, kayak ibaratnya kayak bom waktu mungkin ya. Benar. Ibaratnya kayak bom waktu gitu. Nah sahabat Ananda, kita promosi lagi nih, kalau kepengen daftar ke rumah sakit Ananda nggak perlu repot, silahkan bisa langsung melalui pendaftaran online yang kalau belum download langsung aja di download melalui Play Store atau App Store, di search ya RS Ananda Purwokerto. Silahkan bisa dibuka, segala informasi ada di dalam aplikasi itu. Jadwal dokter Singgih ada di situ. Kalau beliau cuti juga ada di situ nih sahabat Ananda, jadi nggak usah khawatir. Kalau kepengen misalkan bahas
Dokter Singgi kepengen dong bahas apa lagi nih lain waktu. Boleh ya dok ya, kalau ada waktu ya dok. Ya. Boleh, silahkan di request aja. Kalau yang belum follow Instagramnya, silahkan dibuka Instagram, langsung di follow Rumah Sakit Ananda. Belum subscribe YouTube channelnya, langsung di subscribe aja. Karena semua video live Instagram kita seperti hari ini nantinya akan kita tayangkan di YouTube channel juga nih dok. Mantap. Jadi nggak usah khawatir kalau ketinggalan sekarang, langsung aja dilihat di YouTube-nya, bisa diulang-ulang nontonnya. Kalau kurang jelas, langsung aja datang ke poliklinik beliau. Nah, kalau misalkan ada yang namanya klinik baru nih, di belakang Dokter Singgi ternyata ada klinik psikologi, jadwalnya juga nanti bisa dilihat di aplikasi aja di pendaftaran online. Nah, sekian sahabat Ananda, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Kemudian kami mohon maaf apabila ada banyak kekurangan ya Dokter Singgi. Saya pribadi juga mohon maaf dokter. Oke. Nah, ketemu lagi di lain kesempatan bersama dengan saya Putri Permatasari dan juga Dokter Singgi Winoto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.